Wiwi Gunawan, tadi ada yang habis ketemu kemarin. Ini Mas Iwan Gunawan. Salah orang, maaf ya Mas. Maaf banget. Aku ngomongnya nggak sopan. Tak sepil bahwa aku nanti. Oh siap. Dibungkus komoditas utamanya apa ya? Terus gula sayur atau apa? Bawang merah sama bawang merah. Bawang merah. Sayurnya kurang. Oh ada kaget tadi kok nggak ada bos. Oh ada kaget. Wah. Soft spoken. Emang ya nyantai agak. Apa? Makasih ya Mas. Maaf loh aku nggak sengaja. Aku nggak fokus. Izin mengikuti Bang Cogan roti sobek. Aku nggak cogan, aku nggak roti sobek. Terima kasih udah mengikuti ya. Jadi Jakartanya di mana? Jakartanya di mana? Aku nggak roti sobek, nggak ada roti sobeknya.
dirimu sing ada yang deketin malah balik lagi ke mantan, bacot. Kebanyakan simpenan dirimu mah. Kebanyakan simpenan. Pengen tuh blok kayaknya aku. Mau cukur tapi tuh blok. Tuh blok ini dimajuin. Setelah semalam gue udah ada. Oh, oke. SD, SMP, SMA pernah lah. SMP, aku pertama pacaran SMP. Jangan cukur dah, ngecat tembok aja. Catnya habis, aku belum beli. Nanti ngumpulin duit dulu. Nunggu ada yang nyawer 150k. Nanti buat beli cat. Malah aku, astagfirullah, pengemis banget ya. Ngemis-ngemis ke orang, astagfirullah, maaf ya. Pedasnya hati. Aja oh cewekmu ngapa mau laporan ke aku, dikiranya aku apa dalam 150 ke barter apa nih, barter apa sih? Aku mau buka berlangganan ini TikTok buat yang mau komen-komen pakai foto, nanti bisa berlangganan TikTok. Gak bisa tutup masih di hati, bacot lambe mucuk kan. Sesuai aku maring Jakarta lah, maring kos mula mau memancing keributan, soalnya kan temenmu bolomu tak kirim gift paus cocote kontol bacot. Komen pakai foto, belajar TikTok dulu ya mas. Iya, ada fiturnya send approve, itu juga aku baru tahu kemarin. Kita harus berlangganan ke, misalkan nih aku open berlangganan ya, nanti kamu bisa berlangganan ke aku berbulan itu berapa gitu, lupa 30.000 apa berapa ya. Nanti kamu bisa komentar foto, typing maksudnya, typing dimasukin. Nah, boleh. Kita glowing, aku tanpa deodoran, aku gak pakai deodoran. Sama digunting ya, gak dikerok, digunting. Kata dia gini man, udah selama apapun kalian kenal tetap gua pemenangnya. Oh gitu, gila. Bener sih, mau seberapa lama pun kita udah kenal, tetap dia yang menang. Yang bisa milikin dirimu tuh ya dia, bukan aku. 30 anjir murah banget, mahalan Spo. Kalau gak salah ya, itu ada beberapa pilihan kok. Ada yang 30 sekian, aku lupa. Soal kata si S bukan kata gue. Maksudnya apa sih? Aku gak kenal inisial. Kata si S bukan kata gue sama si E. 49, oh itu tuh. Sama Mas Iwan udah di-spill harganya. Kalau berlangganan harganya segitu. 50 sampai 100. Katanya dia gini kemarin, udah selama apapun kalian kenal tetap gue pemenangnya. Iya, soalnya kan dia ketemu kan. Gue pernah ngomong sama si Sam, sama si S. Dirimu itu, aku itu sama si F itu kenal dari 2022. Lama pokoknya sama si F. Terus kan setelah sama si F aku kenal dirimu si Randi. Dia itu kenal 2024 apa ya, ke 2023 kenal. Nah, setelah itu baru kenal dirimu. Terus dia itu ngomong kan, mau selama apapun kamu kenal sama mereka tetap aku yang ketemu kamu duluan.
Umur pira? Nyong umurnya 17. Pasti kecil, kecil, kecil banget. Kalau deket, kalau deket apa? Kalau deket apa? Kurus banget saja aku. Kecil nggak apa-apa, yang penting ngeyelan apa itu? 17 apaan tuh? 27. Kemarin nungguin kirain bakal cerai, gak taunya malah hamil muda aku. Orang dibilang jangan pernah main api, jangan main api. Pengen apa? Nyesek. Tapi gak apa-apa, misalkan kamu itu berharapnya sama si ceweknya. Lebih repot itu misalkan dirimu malah berharapnya sama si cowoknya. Misalnya ada nanti ke speak up, yang ada nanti diviralin sama ceweknya, bahaya tau. Jangan ya dek ya, jangan. Jangan pernah mencintai suami orang, bahaya deh. Jangan pernah mencintai doi orang, cowoknya orang atau suaminya orang. Sekalinya kamu ketahuan, habis hidupmu, diviralkan sama si ceweknya. Jangan pernah kamu jadikan hidup itu titik penyesalan. Karena tujuan itu memiliki, bukan menyakiti. Asik. Ran, masih penuh Ran. Kiu. Yang merek ini tuh enak, gak ada ngeresnya. Masih ganteng banget. Itu filter tok sih, filter tok. Untung gue nek dirimu ngomong kayak gue malah orang-orang pada curiga, cuk. Jangan menggiring opini orang. Mau habis yuk sama hidup itu permainan. Kalau nggak bisa main mending pulang. Asik. Kata-katamu masuk banget sih. Bener-bener player sih. Gak tau itu minyak apa. Itu minyak buat lulur kalau misalnya itu baby oil. Bukan, ini nggak untuk om. Aku baru bangun. Tim pakai baby oil. Harta itu titipan, tapi kamu itu pilihan. Asik. Iki wong kari ngomongnya pada bener-bener anjir. Proof sama adenya Afadil kalau ngomong itu suka bener. Aspotnya mana? Aku aspotnya Brebes. Kata-katamu Kak Kim. Kata-kataku jangan pernah memiliki atau mencintai suami orang. Karena kalau ketahuan kamu bisa BHB habis hidupmu. Masa tidak ada good experience and so smart. No. Bercanda doang itu. Mari Gucci oh, gas Gucci. Itu minyak pericin Mas Andi dari panas. Bukan, ini buat urut anjay. Ini urut. Ibuku itu suka urut. Suamiku TikTok sejati, thank you. Kang Cijana, Nanda. Kalau mencintai kamu boleh, mencintai itu hak semua orang, tapi memiliki itu tidak akan pernah bisa dimiliki. Jangan pernah mencintai orang yang belum selesai sama masa lalunya. Contohnya kamu. Minyak zaitun ya, minyak zaitun ini. Oh iya Bang Angga, lo apa Mas Angga? Gak biji ibuku. Loh gimana Mas Angga? Makasih. Gak nge-live kan Mas? Aku tadi ngecek Mas Angga gak nge-live, malah masuk roomnya siapa ya tadi ya? Makasih Mas Angga. Bisa lagi koma sama temen. Iya tadi siang juga kan aku ngecek kan, tak kira Mas Angga nge-live, ternyata itu ikut orang. Mau typing nggak enak, malu. Hidup itu simpel, yang ribet itu rumus kimia. Yang ribet itu omongan ini, pemikiran wanita. Lagi capek live, iyalah. Semalam itu kan nge-live sampai pagi, terus kan hari ini aktivitasnya banyak kan. Tadi hari ini jadi kontrol nggak sih? Brebesnya mana? Aku di Brebes juga, aku Brebes Selatan. Kok igiku gak
bisa live ya? Nggak tahu, karena sering kebanet dirimu nakal soalnya. Nggak jadi, ketunda lagi. Terus gimana besok? Besok kah? Kalau kataku mah jangan ditunda-tunda sih mas, disempetin. Soalnya kan obat kan. Dirimu di mana? Aku di Brebes, lusa kayaknya. Lah besok kemana? Besok ada rencana kemana? Bekas pelukmu, aku tak akan lupa. BPOM-nya udah selesai, itu perizinannya. Lusa kayaknya aman, semoga ya. Besok emang acara kemana besok? Bentar aku kirim pap dulu los. Besok mau ambil form dan ke BPOM. Semoga lancar mas. Istirahat, jangan begadang sampai pagi loh. Aku perbatasan Tegal. Perbatasan Tegal di Pantura. Apa selatan? Kalau kataku mas enggak, mendingan jangan ini deh. Jangan begadang sampai pagi. Harus istirahat. Soalnya kan aktivitasnya kan banyak. Mana kota ketujuhnya? Kota ketujuhnya kota turun. Kota ketujuhnya kota turun. Ya mau tidur kepala sakit. Kayaknya ini kota sakitnya itu di pusing apa sakit sih? Karena dapat pusing, kalau pusing itu kan muter-muter, kalau sakit itu kayak nyut-nyut gitu. Kau tinggalkan aku, scroll. Oke, aman kok. Lagi tet aman mas. Cinta tadi masih nge-live gak sih di akun sebelah? Sekarang masih nge-live gak? Tadi itu si ini, si siapa? Doin ya? Doin itu masuk. Udah masuk belum babnya? Apa anjay? Oh iya anjay. Apa itu? Nah anu WA bawa 2000, iya 2000 itu tadi masuk. Cuman nggak typing, cuma absen doang. Tak tanya dia diem masuk. Hidup itu simpel, yang ribet dah ngomong panjang tapi kesimprul. Oh iya sih bener. Apa itu? Bisa telat. Biasa lah random, anak random. Ini ketawa. Astagfirullah. Astagfirullah. Kelihatan aja. Udah mau tidur dulu, udah jam 2. Iya besok pagi toh. Tadu lah. Jangan buat aku shock terus mas Sel. Kok bisa? Oh pap ya. Aman itu memang temen aja. Pertama kecil. Tidak baik. Shock ya. Anjir, gue kira gak takut suara tapi juga ya random anjir. Itu kalau terbang kan ini, kalau terbang apa sih? Kalau terbang itu nggak pernah ada tujuan. Kayak dirimu loh Ran, nggak pernah ada tujuan buat singgah kemana, main celak sana sono sini. Fobia kecil. Sangat tidak bersahabat dengan dia. Halo, hai Hansen, halo. Mas Angga saksi sok gimana Mas Angga? Oh wait, I will translate your halo sekali kap. Cicak di dinding. Cicak aman. Satu-satunya dua hal yang aku takutin di dunia ini cuma kecoa sama omongan manis. Sebatik dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fas ini apa gue doang yang sales? Ya lu nya ngapain?
ditanggepin, misalkan ada omonganmu manis banget mas, iyalah manis, gimana pun kan untuk menarik perhatianmu. Kalau misalkan omonganku nggak manis, kita nggak akan bisa deket kan. Ini lagu bener-bener SMP, lagu-lagu ya relate lah. Saya ke janji-janjimu, yang ada dirimu doang yang janji sih dulu. Janji ini itu bacot. Tidak berharap apa, hanya berkata. Tidak berharap apa-apa, hanya ingin berkata. Jadilah seseorang yang paham bahwa setia itu langka. Mencintai orang itu gampang, tapi berkomitmen dalam hubungan itu susah. Ran, lu udah bed. Ayo Ran. Dalam hanya diri sendiri, ternyata mungkin orang lain. Setia itu langkah, move on itu langkah. Tuh Ran, dengerin Ran, move on, jangan kepincut sama orang Bekasi lah. Gue tahu Bekasi itu orangnya good looking, humble, baik, ganteng, good looking lah pokoknya lah ya. Gue paham, cuma harus move on, sumpah. Masih banyak kok yang good looking, masih banyak yang ini apa sih? Masih banyak yang baik, maksudnya masih banyak yang baik. Hanya diri sendiri, mungkin orang. Enggak, maksudnya aku tuh gimana sih? Bercanda sama teman kan harus bercanda. Astagfirullah. 2 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi gak apa-apa, semua udah berlalu. Aidah bobotin. Siap. Masanya udah habis, tapi kenangannya itu masih tersisa ya bang. Keceplosan. Enggak sih, bercanda doang itu. Emang cara aku bercanda itu suka menggiring opini orang. Ran, perjuangin Ran, kalau emang ini orang yang lu dambain. Dia itu gagal move on sama orang Bekasinya bener, tapi kalau itunya aku candaan dong. Anjir, lu baru ngikutin gua, si kopet. Dari kemarin ngopo gak mengikuti anjir. Unfollow, koplok. Gue nemen follow aja, gak follow bacot nemen. Kalau tak follow aja, tak follow koplok. Follow. Aku dulu story nasi S, tapi setiap buka TikTok selalu lewat kalau lagi live. Oh iyalah, Tuhan itu masih mentakdirkan kita untuk bertemu. Masa-masa kita itu belum habis Ran, walaupun masa PDKT-nya sudah lewat, sudah gagal, tapi masa pertemanan kita itu masih berlanjut. Masukin dong, boleh. Asli mana bang? Aku asli Brebes. Sorry kak, gue mau nanya, gimana menurut kakak gue punya teman cowok tapi dia suka sama gue? Salahnya gue. Bentar. AI. Sorry kak, gue mau nanya, gimana menurut kakak gue punya teman cowok tapi dia suka sama gue? Salahnya gue. Ai ini cowok kan? Sorry kak, gue mau nanya, gimana menurut kakak gue punya temen cowok tapi dia suka sama gue? Salahnya gue. Ya salahnya apa? Ya Allah. Namanya doang Randi, tapi gak bagi-bagi duit.
Bro boleh berteman di wah belum, kalau itu ya aku wawa cuma buat orang yang bisa ketemu doang. Gue membalas carry dia dan gue nyaman. Tapi gue juga salah, gue nggak sadar gue selama ini care juga dan menjalin dia sebagai sahabat gue, dan dia juga nyaman. Dan gue kayak dan dia juga nyaman, tapi gue kayak nyaman. Gue membalas care-nya dia dan gue nyaman. Gak ada masalah dong di situ harusnya. Kenapa lu salah? Tapi gue juga salah. Gue nggak sadar gue selama ini care juga dan manjain dia sebagai sahabat gue. Lu kan ngejalaninnya itu kan ikhlas kan, gak ada beban. Kenapa harus salah? Dan dia juga nyaman. Tapi gue kayak nyaman, gue bingung sekarang kayaknya dia ini kak. Lu tanyain bang, lu gay ya? Nah gitu simpel sih. Kepencet, maaf ada yang kepencet itu. Tolak ya, tolak. Halo, selamat bergabung. Asli Brebes, sorry kak. $500 bacot. Yang 5 juta aja ditolak kok. Wih, nyebut spill lagi, rate harga itu. Udah 5 tahun dan 2 tahun terakhir gue kayak lagi bergumul karena gue nyaman dan artinya kayak bingung. Pertama, apa yang bikin nyamannya? Nyaman itu banyak faktornya. Ada yang nyaman dalam arti kayak nyaman bersaudara, nyaman temenan, atau mungkin nyaman ke arah sensitif. Hati-hati, ditanya dulu sama diri sendiri, kenyamanan yang kamu dapetin dari dia itu nyamannya dalam hal apa? Apa nyaman kayak nganggap dia abang, menghormati dia, atau nyaman kayak nganggap dia saudara atau keluarga atau apa? Tanya diri sendiri dulu. Randu sama manusia ini cuma PDKT doangan, nggak sampai jadi. Enggak, itu bercanda anjir. Malam beb, dek gue galau nih beb. Jangan galau, hidup itu dibawa enjoy aja sih. Ngapain buang-buang waktu hidupmu buat ngegalau deh. Orang yang lu galau itu belum tentu mikirin lu. Bro, kalau lu nyaman tapi gak mau serius, gimana, sakit gak? Nyaman tapi gak mau serius. Kalau lu nyaman tapi gak mau serius, gimana, sakit gak? Ya itu berarti cuma nyari kenyamanan sesaat kamu. Gue selalu kayak nyenengin dia, apalagi kalau gue off kerja kayak di mobil gitu. Tapi gue gak, gimana kayak mulai serius. Gue selalu kayak nyenengin dia kalau gue off kerja di mobil. Nyenengin di mobil. Nyenengin apa? Dia bang gue anjir, kok ngapa jadian dah. Buset tuh disuruh apa yang mau lu. Adalah pokoknya. Waktu aku tahu cara mencintai tanpa harus memiliki. Oke, berarti kamu hanya waktu yang bisa kumiliki. Betul. Kalau gue sih ya, gue ambil ogah duit segitu. Gue ngelakuin itu dan dia udah lama nyaman dan bab. Seru nih, hidup itu petualangan, jadi nikmati saja perjalanannya. Arum jeramku gila pokoknya. Gue selalu bahagiain dia apapun itu, kayak cowok ke cewek. Tapi ini kita enggak, yang jadi pertanyaan nih, jujur ya, gue kepo sama caption typingan lu nih. Ini yang di mobil. Mana gue selalu nyenengin dia, apalagi kalau gue off kerja kayak di mobil gitu. Tapi gue nggak sadar nyenengin dia di mobil. Tapi lu nggak sadar lu nyenengin dia di mobil. Itu di seat belakang apa seat depan? Tapi bro, you tahu nggak rasanya punya sahabat tapi sayang kita melebihi gitu. Tapi dia tahu dan tetap cuek. Paham? Aku tahu itu. Gue selalu bahagian dia apapun itu, kayak cowok ke cewek. Tapi kini kita sana.
yakin, terima kasih. Kita jalan mulu, gue selalu keluar sama dia. Tidur Marcel, iya bentar ya, depan kak tidurnya. Ay, kalau sampai lu bikin dongeng sendiri gak ada fakta nyatanya, bener-bener jadi lu. Jadi bikin gue pusing, iya sumpah. Cowok dan cewek itu hanya gender, tapi rasa sayang gak kenal batas gender. Oh gitu ya. Awalnya gue cuek dan jaga jarak, setelah gue nyaman bulan ini, tapi kayak gak bisa 2 bulan terakhir. Gue sering dianggap gara-gara teman. Iya gue Randi. Soalnya brandingmu itu kayak kita aja kan, sering bercanda kayak gini. Mungkin kayak yang nonton itu kan kayak mikirnya ini si Randi sama si Marcel beneran gini-gini, apalagi bercandanya PDKT segala macam kan kayak gitu kan. Bercanda-candaannya kayak gini itu yang bikin menggiring opini orang itu kayak gitu loh. Padahal kan kita sendiri aja yang ngejalanin kayak cuma buat have fun, kayak buat isi konten atau segala macem lah, buat menarik pembicaraan gitu doang kan. Cuman beberapa orang kan nanggepinnya serius, kayak aku kayak bercandaan ini kayak apa, minyak ini licin lah segala macem kan, itu kan semacam buat menarik obrolan aja. Kayak apa ya, marketku itu obrolannya ke situ. Soalnya kayak kalau bawa-bawa kayak gini itu kayak menarik kan obrolannya. Ayo curhat tapi jambing, iya anjir. Aku agak ini mau ngetik apa, minta dilempar mangga. Ai semangat tuh, banyak yang support kamu. Contoh zina mata ini, enggak dong, kan aku nggak pakai ini. Oh iya sih, zina mata bisa. Istighfar mbak, istighfar, astagfirullahaladzim. Intinya gini, kamu perlakukan dengan cara kamu sendiri, betul. Ai curhat tapi jumping bro. You pernah gak nangis banget cuma karena takut kehilangan sahabat tapi melebihi segalanya? Enggak, aku itu percaya pakai baju panas mbak. Aku percaya people itu always come and go. Orang itu selalu ada masanya dia datang, ada masanya dia pergi. Gue ada teman yang kayak makanya udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu. Jangan terbiasain, nanti lu jadi ketularan. Semakin Marcel ngejelasin, otak gue semakin traveling. Kamu punya tujuan kan? Tujuanmu apa? Jangan sampai tujuanmu ke distract dengan hal aneh aja. Betul banget tuh. Ai, banyak yang support kamu tuh. Lo masnya, enggak anjir. Kan dari tadi aku udah dibahas tuh, udah dijelasin. Kalau yang sandaanku itu kayak gitu tujuannya apa? Enggak mbak, aman kok. Ya tahu, tapi ada saatnya juga kita terlalu berlebihan sama perasaan gitu. Kita itu jangan pernah terpengaruh sama perasaan kita, pikiran kita itu kita yang ngendaliin. Jangan sampai diri kita itu kehilangan akal atau jangan sampai diri kita itu dikendaliin sama pikiran sama perasaan, tapi kita yang harus ngendaliin mereka. Jangan pernah berlebihan dalam merasa kepada seseorang, memberikan rasa ke seseorang. People come and go, some people comes and listen, some people comes as listen. Iya, betul banget. Bintang iya itu gue sekarang baru gabung, sorry mas. Siap. Kalem mbak, nggak apa-apa. Emang di sini obrolannya bebas sih. Iya makanya gue sering dikira ya jangan-jangan ya dek ya. Kalau menurutku sih jangan pernah masuk ke dunia gituan. Satu, itu nggak baik ya ke depannya. Ya apa ya, yang bisa ngebatasin dirimu itu cuma dirimu. Jadi kalau misalkan, kalau menurut aku udah berlebihan sih, jadi mending dikurang-kurangin deh. Gak bisa bro, cinta itu buta. Gue udah berusaha, bisa kok. Setiap orang punya tujuan, bahagia orangnya selalu care, tapi ada batasan juga. Betul, boleh pakai perasaan tapi jangan pandai merasa. Betul tuh banget, mantep. Masa experience and smart apa ini? Mungkin karena lo nggak berada di posisi yang sama. Ya gimana ya Raja Bintang, aku mungkin nggak bisa ngerti perasaanmu gimana. Mungkin kamu juga bingung kan sama perasaanmu, yang tahu itu kamu. Cuman kalau dari perspektifku, kalau dari aku pribadi, kita itu nggak boleh menaruh perasaan berlebih ke seseorang ya. Maksudnya kayak sampai
apa ya namanya, cinta buta segala macem. Ada orang yang bener-bener pantas buat dikasih cinta tanpa batas, ada juga orang yang nggak nggak layak buat dikasih cinta kita yang cinta buta itulah, yang pantut dikasih mutiara. Makasih Mawar nih. Yang bukan satu-satunya sosok yang harusnya dapat cinta buta kita, maksudnya itu mencintai dengan kegoblokan kita, yang ikhlas pokoknya, nggak berhitungin segala macam, itu cuma orang tua kita, cuma mereka doang yang layak dapetin itu. Kalau orang-orang lain itu nggak boleh cinta, tapi dengan kadarnya ya, sekadarnya. Jilis, perbedaannya gimana? Itu kan cowok-cewek, cowok-cowok atau cewek-cewek. Belajar menghargai perasaan kamu, mau tersakiti hanya dengan rasa yang berbeda tuh. Banyak banget di sini yang support kamu. Apalagi cuma ATS, bel utangnya mas. Oke, izin live ngantuk. Siap, makasih ya Kak Mutiara sudah join. Makasih kakak. Gak beneran di posisi yang sama, gak perlu merasa paling sakit, cari obatnya, deketin Tuhan dan betul. Satu-satunya obat buat soal perasaan itu ke Tuhan sih. Morning, welcome to my room. Saya coba berapa tahu saya tanpa siapa. Betul, jangan pernah kasih cinta yang berlebihan, nanti kalau kita, betul banget. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu gak baik buat kita. Kalau kita mencintai seseorang dengan berlebihan, secara gak langsung kita itu berekspektasi lebih ke dia. Nanti suatu saat ekspektasi kita itu gak sesuai sama realitanya, cuma ada kekecewaan yang kita dapetin. Mencintailah secukupnya, betul. Gue gak tahu anjir cowok sama cowok gimana pacarannya. Pendetaan not pendeta. Izin op, siap. Makasih udah mampir ya. Sehat selalu, lancar rezekinya. Sakit sumpah. Tanya Sulandi, dah pepet PDKT 2 tahun tapi gak jadi, alhamdulillah masih bisa hidup. Pada akhirnya gue udah nyadar kalau gue ada rasa, dan saat gue udah tahu kok kalau dia cinta ke gue, tapi gue jaga jarak, tapi gak bisa, malah 2 bulan ini malah kalau ada rasa. Store intinya jalin aja sebisa kamu, jangan paksa semua karena kamu juga punya batasan. Betul, aku suka itu katanya. Malam juga. Kau belum tidur belum ini? Masih ngobrol-ngobrol. Jawabannya juga ceron, dek ngenes nang hati. Wah mantep. Tapi mengendalikan perasaan sendiri itu tidak mudah. Nggak ada yang bilang mudah, tapi bisa. Sesuatu yang nggak mudah itu bukan berarti nggak bisa ya. Perlu pengalaman dan pelajaran hidup yang cukup. Betul. Makanya hidup itu bukan sekedar hidup. Kalau pengalaman itu perlu dijadiin pelajaran. You pernah nggak bro ngerasain luka dalam hati tapi lo berusaha baik-baik saja? Setiap orang punya lukanya masing-masing, dan kalau mencoba buat tetap kuat itu pasti pernah sih. Aku yakin setiap orang pernah merasa di posisi itu. Cuman cara mereka ngelewatinnya aja yang beda-beda. Ada yang kayak dengan cara A, B, C, D, kan banyak tuh caranya buat ngelewatinnya. Ya Allah, jangan diambil ribet, perasaan itu punya batasan. Betul. Kalau kamu mau tersakitin kali ya hindarin. Tapi lu pernah gak jawab jujur? Pernah kalau misalkan kayak ya gitulah. Jadikan pengalaman itu pelajaran, setiap orang pernah merasakan. Betul. Gue punya temen, dia itu kalau cerita masalah itu ke gue, dia kadang nangis tuh. Kalau lagi capek-capeknya, dia itu cuma butuh teman cerita. Kadang kita itu cuma butuh teman cerita buat ngedengerin apa yang kita rasain. Nggak perlu solusi sih kadang, cukup ada yang dengerin aja. Sosok yang dengerin itu udah cukup nenangin soal isi kepala kita. Yang gue rasain sebelum gue merasa nyaman, sekarang jadi bingung. Sahabat gue dari 5 tahun lalu. Betul.
Masa iya kedepannya mau jatuh ke lubang yang sama? Janganlah. Bener, alasan gue sering dengerin orang cerita karena gue tahu gimana rasanya cerita tapi gak didengar. Ya kalau lu kan enak karakternya, masa bodoh, beda banget sama gue yang butuh temen untuk tenangin. Kamu itu gak sendiri. Kadang masalah itu hadir dikasih Tuhan itu buat ngedeketin kita sama Tuhan. Tuhan itu kadang rindu kita, rindu kayak omongan obrolan mereka kita sama dia, rindu masa-masa kita kalau lagi curhat ke dia. Satu-satunya tempat ya yang cocok banget buat curhat gitu sebenarnya Tuhan. Sesama manusia itu cuma bisa ngedengerin, kalau buat nyari solusi segala macam Tuhan. Kalau misalkan lagi ada problem segala macam, kemungkinan itu Tuhan lagi pengen kita deketin dia buat ngerayu dia, buat ya ngobrol-ngobrol sama dia. Gue juga kalau nyari temen buat cerita, mulutnya gue tutup rapat-rapat karena gue butuh pun nggak. Gue gak punya teman berbagi cerita, gue gak mau nyakitin siapapun biar gue yang sakit. Kamu itu gak enakan orangnya ya. Oke, ini salah satunya yang pada masuk ke room karena butuh teman cerita. Siap. Roomku itu bebas kok buat kayak gituan. Bayar ke psikolog mahal, mending masuk room gini kita saling sharing. Iya, betul, zaman sekarang itu psikolog mahal. Dan itu gak cuma satu kali doang biasanya. Itu dengerin aja, gak selamanya masalah lu cari temen makin lu menjauh dari Tuhan semakin dikasih. Salah ya kalau gue baru nyoba komen di live orang baru kata gue lagi nangis ketik ini bener, semangat ya. Gue sering banget nyakitin diri gue. Beda ini isinya orang yang senasib. Besok kita duduk di bangku Indomaret, bawa ini ya, bawa apa? Kopi. Store mau tenang dalam kehidupan, curhat deh sama Allah, dijamin Allah buka hatimu. Lu kudu sehat dulu, mental dan pikiran jangan merasa lemah. Kalian di mana semua? Aku di Brebes. Nah itu kopi Golda yang aku maksud kalau di Indomaret. Ya aku nggak bisa dulu. Atau turun loh. Tidur. Jangan ngopi, jangan HP-nya dimatiin. Relate ya lagunya. Kamu itu bukan nyaman setelah 2 bulan, kamu itu nyaman udah lama, cuman baru sadar ini 2 bulan ini. Dan setelah kamu ngejauh, kamu baru tahu rasanya, oh kamu itu terlalu bergantung ke dia, terlalu menaruh kebahagiaanmu itu ke dia. Seakan-akan kebahagiaanmu itu cuma didapetin kalau bareng dia. Kamu itu udah ketergantungan sama sosok dia, kamu gak sadar aja. Aku sebenarnya mau baca kamu lewat mata, cuman mental kamu udah kuat apa belum? Siapa aku? Adiknya Fadil. Nanti ada logat ngapaknya. Iya, gue mau mulai takut gimana gitu kak. Raja kalau di Jakarta main deh sama Randi. Hello, dek lagunya. Gue tahu hostnya ngerasain cuman gak nunjukin semuanya. Thank you. Vladimir. Bukan yang curhat di sini. Pagi. Kadang kita terjebak nyaman karena terlalu dekat dengan orang lain.
sebenarnya kita itu banyak dikelilingin orang-orang yang sayang ke kita, peduli ke kita, cinta ke kita, cuman kita itu terlalu fokus sama satu orang yang kita itu nyepelein orang-orang lain. Jadi kayak seakan-akan dunia ini yang peduli sama kita itu cuma orang itu, padahal itu nggak benar. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu kayak ngebikin kita itu jadi kayak tergantung sama seseorang, ya menaruh kebahagiaan sama orang itu, seakan-akan kalau misalkan orang itu pergi kita nggak dapat kebahagiaan, nggak nemu kebahagiaan gitu. Nyaman itu awalnya itu dari kayak merasa sefrekuensi segala macam sih, karena kita yang sering menutup diri, nggak mau, ya gitulah, butuh teman cerita, jarang cerita. Hidup itu jangan bergantung ke orang lain, karena ada beberapa hal yang emang harus kita lalui sendiri tanpa orang lain. Tuh, mau aku baca, tapi pasti nangis ya kalau nggak tekan nafas sama gede. Terlalu fokus dengan satu orang, jadi kurang peka dengan lingkungan sekitar kita. Betul, itulah bomnya itu di situ. Masalahnya gue tertutup banget, ya kan, bener kan, kita itu tertutup, jadi kita tuh nggak mau, gila. Hubungannya cuma nafsu itu gimana menurut lu? Itu bukan hubungan. Hubungannya cuma nafsu itu lebih kayak apa ya? Ya bukan hubungan. Sesuatu yang dilandasi dengan nafsu itu bukan hubungan. Hidup itu kayak sarung, gue dulu ikat kuat-kuat. Kalau nggak mau dipelorotin orang lain, itu kata chance of proof. Kita no, for why, for what? Oh, aku sendiri kok, ya baru sadar di dunia ini. Apa yang dicari dari nafsu cuma kenikmatan sesaat. Betul. Gak tidur belum ini, aku belum tidur. Masih keren ini pengalamannya, gak main-main. Pengalaman apa? Kalau cuma nafsu tinggalin aja, nggak kan? Iyalah, soalnya kalau cuma nafsu itu kita cuma dibutuhin kalau ketika dia nafsu. Dia itu nggak suka karakter kita, dia itu nggak bisa nerima kita, dia itu cuma terfokus sama apa ya, hal-hal yang bisa dia bikin pemuas nafsunya doang. Dia itu gak pengen kita kok. Thanks a lot semua temanku, banyak punya wadah untuk di akun ini. Siap, sekiranya kamu butuh temen cerita segala macem, bisa itu ke orang-orang yang tadi peduli sama kamu. Belum tidur belum ini mas? Nilai seseorang bisa dinilai dari kata-kata yang dia ucapkan. Asik. Apa tuh? Tinggalin langsung lah. Lo mau dapat apa kalau cuma sekedar nafsu doang? Jadi pelampiasan kok suka. Jangan mau jadi seks doll. Setiap orang itu punya value. Jangan mau kita ngejual value kita itu cuma muasin kebahagiaan orang lain. Membahagiakan orang lain itu bukan tugas kita. Jadi ya buat apa? Kalau misalnya orang lain gak nyaman, gak segala macam, ya udah. Gak perlu capek-capek ngebahagiain orang lain, muasin nafsu orang. Gak pegel gak? Kenapa yang pegel? Mas curhatin mas, maksudnya luap. Tak gawe hashtag apa ya? Ini malam apa sih? Ini malam Selasa, malam Rabu. Malam Selasa. Ini lah hari Selasa ya. Tanggal 15 toh. 16 ya. Tanggal 15 apa 16? Kopi nyaman bikin lambungnya sih, karena saya pemain dan pelakunya.
Kita mati-matian bahagian orang lain, terus yang bahagian diri kita siapa kalau bukan diri kita sendiri? Betul banget. Salam kenal ya bos. Ya salam kenal juga. Justru gue takut mulai deh untuk jalan ini ntar jadi nafsu kak. Mas Riking, thank you ya. Thank you deh support. Pegel sih sebenarnya. Tadi itu kamu typingmu itu kena filter yang pajak 100%. Kenapa nggak pakai baju bang? Ini jam segini itu udah jam santai. Jadikan hidup kita sebagai petualangan dan nikmati saja perjalanannya. Sedih boleh, tapi harus tetap kuat. Gini, setiap masalah itu bukan datang buat ngebikin kita jatuh, bukan ngebuat kita jadi terpuruk. Setiap masalah yang datang itu pasti ada tujuannya, dan tujuan yang pasti itu ngupgrade diri kita, ngejadiin diri kita jadi lebih baik, jadi lebih siap untuk menghadapin masa depan yang mungkin lebih ya. Intinya itu upgrade diri dari situ. Setiap hubungan itu pasti ada nafsunya, tergantung kita bisa nahan atau enggak. Nah itu yang perlu kalian tahu, jangan sampai kita itu lepas kendali hanya karena nafsu yang kita kendaliin. Jangan sampai nafsu yang kendaliin kita. Kalau hubungan udah diprioritasin sama nafsu, itu ya baiknya tuh ditanyain, tujuan kamu masih ngejalanin hubungan itu buat mengasih nafsu atau ada goals lain yang mungkin lebih bervalue lagi, lebih berkualitas lagi. Jam-jam enak buat ngobrol masalah hidup udah biasa jam segini mah. Gue takut kalau gue jalanin lagi dengan cewek, guanya nggak mau dia tersiksa sambil cewek itu gue buat untuk ngelupain pelampiasan. Kamu gak harus buat cari orang baru buat ngelupain sahabatmu itu yang ya pernah deket sama dirimu ya. Jangan pernah cari orang baru untuk melupakan orang lama. Nikmatin aja sih masa-masamu buat ngelupain dia. Banyak aktivitas yang bisa kamu lakuin, banyak hal positif. Kalau karena apa ya, kalau kita sembuh dengan cara sendiri itu nanti kamu itu bisa jadi lebih kuat dan beneran sembuh gitu loh, beneran bisa move on. Kalau kita sembuh sendiri ya, bangkit sendiri. Jangan pernah takut. Gak ada masalah yang dikasih ke kita itu melebihi kemampuan kita. Apa yang kamu hadapin sekarang itu udah pasti sesuai kemampuanmu kok. Harus percaya diri deh. Masalah datang untuk menegur kita, kalau gaji datang hanya permisi. Asik. Coba sendiri ngelupain sahabat gue. Tuhan menciptakan nafsu, tugas kita mengendalikan nafsu itu biar gak salah jalan. Betul. Lagunya berasa dejavu. Pamit guys, besok kulit meeting. Siap, thank you ya, chance approve ya. Thank you udah mampir, udah tap-tap. Aku juga udah bantu komen dan share-share, sharing-sharing juga di sini. Makasih loh. Jangan berusaha melupakan, semakin dilupakan malah akan semakin ingat. Biarkan aja, biar waktu yang mengambil ini ya perannya. Thanks a lot banget kak. Dan teman-teman onlineku, aku follow akun ini. Siap, thank you ya udah follow. Keren, ternyata hostnya nggak juga sih, udah mau turu juga. Randi, kita perlu ada obrolan nanti di belakang. Thanks a lot banget kak. Dan teman-teman onlineku, aku follow akun ini. Ya siap, thank you ya. Bisa bangunin jam 8, dikira aku alarmmu. Biarin aja mengalir jadi masa lalu, sibukkan diri biar nggak inget dia. Iya, apa yang kamu lewatin sekarang ini bakal jadi kenangan di hari ke depan, buat jadi pelajaran juga, jadi kenangan juga. Nikmatin aja sih, nikmatin
perihnya, nikmatin sakitnya, nikmatin ya perjuangannya. Gua kira cowok kayak kita ini bakal skip masalah gue ini jadi curhat. Setiap orang itu berhak buat didengerin apapun masalahnya. Izin masuk lagi, buset, Raja Bintang Store sampai follow gue, jadi follower pertama gue. Gokil ini room. Gak apa-apa lah, emang aku belum follow ya. Kalau biasanya kalau udah sering tapping itu sering aku follow loh. Oh iya, belum loh. Izin follow ya. Tapi kalian welcome. Ya itu yang aku bilang tadi, sebenarnya banyak yang peduli ke kita, care ke kita, cuman kita terlalu fokus sama satu orang sampai kita ngelupain orang lain. Itu yang namanya cinta buta. Jangan pernah tergantung sama satu orang. Aku juga udah pernah ngalamin semua, tapi jangan jadikan masa lalu itu luka, jadikan itu pelajaran buat kita. Betul. Tapi ada kalanya trauma itu ini tahu. Nggak usah dibahas, bukan sesiku. Atau ikan. Jam segini kok belum tidur? Aku tadi bangun jam 12:30, jam 10. Siap bro Haji. Pokoknya kalau misalnya ada masalah, yang kamu butuhin itu cuma tempat bercerita. Jangan dipendam sendiri. Bercerita itu bukan berarti kamu gak kuat atau lemah. Memang manusia itu butuh banget didengerin. Entah dimanapun ya, entah ke siapapun, yang pasti ke orang-orang kepercayaanmu. Kalau misalkan kamu percaya ke orang-orang yang tadi ikut ngedengerin kamu, responin, kamu bisa ceritain. Jangan pernah ngerasa kamu itu sendirian. Oke. Semangat menata masa depan. Jangan self reward buat diri sendiri. Sebesar apapun itu, yakin kalau kita bisa lewatin. Kita cuma perlu waktunya aja. Pamit saya G, delon chatku suwun siap G mas. Sakit loh. Sesakit-sakitnya itu, yakin lah. Nggak ada obat, nggak ada sakit yang nggak ada obatnya. Segala rasa sakit itu yang ada di dunia ini itu udah ada obatnya. Tinggal belum waktunya aja mungkin buat nemuin. Obatnya diri sendiri. Kita sih yang biasanya tahu obatnya apa, itu kita. Soalnya kita yang tahu diri kita sendiri, gimana rasanya, gimana sakitnya, gimana kecewanya, gimana perjuangan kita itu buat nyelesainnya. Masalah waktu aja sabar tuh, aku setuju. Ya aku omongin itu dimaksud sama Aji Prasetyo. Yang tahu obatnya itu cuma kita sendiri. Cara Allah semua dihadirkan masalah, udah ada jalannya masing-masing dan kadang kita diuji. Sip bro, aku live nanti sampai jam 3 ya. Istirahat. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah berhenti berjuang pokoknya. Capek itu nggak apa-apa, capek. Namanya manusia pasti capek. Percayalah kawan, ini sepengalamanku sendiri. Yes, akan sembuh dengan sendirinya. Aku
bukan Marcel, panggil ini aja Marcel, but it's okay. Thank you juga ya udah mau share di sini, udah mau bercerita. Thank you loh udah mau bercerita. Kamu hebat udah mau bercerita dan sharing itu di sini. Cerita apa? Siap. Tak akan meninggalkan parut selepas luka. Bekas lukanya, luka mungkin sembuh tapi bekasnya tetap tertinggal. Iya, ya itu kan jadikan reminder buat kita ke depannya. Oh, aku pernah loh sakit ini lukanya masih membekas sampai sekarang. Itu jadiin pelajaran buat kita biar nggak sampai terluka untuk kedua kalinya. Jadiin kenangan. Kuncinya sabar, semangat, lakukan hal yang kita senangi untuk sedikit demi sedikit mengerus luka itu. Betul. Isi dengan hal-hal positif pastinya ya. Isi dengan hal-hal positif, deketin Tuhan. FYP-mu FYP-mu coba jangan dicari kata-kata yang sedih-sedih. FYP-mu coba diganti dengan hal-hal positif yang kayak kebahagiaan. Jangan pernah searching quotes gitu yang malah bikin kamu terpuruk. Carilah quotes yang positif. Jangan quotes soal kesedihan, soal kecewaan, soal galau, jangan ya. Belajar menghargai diri sendiri. Kadang kita lupa juga untuk menghargai diri kita sendiri. Betul. Kita juga perlu memprioritaskan diri kita sendiri. Jangan cuma memprioritaskan orang lain, mengorbanin diri sendiri buat orang lain. Ku rindu pada kalian. Manifestasi law of affirmation ya kak. Berusaha ada high vibration, kadang gagal. Ucapin makasih untuk diri sendiri juga karena mau udah berjuang, udah diajak berjuang supaya energi diri kita jadi positif. Mantap kali. Sepenting itu loh kayak kita berterima kasih sama diri sendiri. Jangan pernah ngeremehin diri sendiri. Kadang ngobrol sama diri sendiri itu emang bagus banget sih. Kadang kayak lagu-lagu galau ngaruh jadi sedih mulu. Nah itu FYP-nya itu dirubah, selera musiknya digeser dulu. Jangan biarin kita berlarut-larut dalam masalah. Ada masanya kita harus bangkit, harus bisa move on. Ya bisa dibilang kayak mulai nata ulang lagi gitu loh. Kalau kita positif, yakin deh pelan-pelan kita akan menemukan kebahagiaan versi diri sendiri. Bila kita pernah sanggup untuk pergi dari core. Oh iya, belum tidur. Ini nanti aku end live jam 3. Jiwaku mama 2 jam biar genap 2 jam. Dunia
yang mampu lindungi lama hatiku dan tak sekuat hati. Sekali lagi semua bang, nggak tahu ini tadi yang komen-komen dia kok kayak beda tempatmu, beda apanya, beda apanya. Sama, sama. Emang iya, bedanya apa emang? Bedanya di mana? Menyanyi peluk jiwaku mama, ditandanya di cinta. Apanya yang kayak gitu? Apanya? Kamu masuk ke rumah mana emang kemarin? Apa perkara efeknya ya? Efek apa? Aku gak pakai efek kok. Aku gak pakai efek. Kamarnya. Emang efek apa? Efek apa ya? Gak ada efek ya? Gak ada efek kan? Beda loh kamarnya. Ayo, di kamar siapa kemarin kamu? Di rumah siapa? Jam 3 aku live ya. Thank you udah tap-tap, udah mampir loh, malah balik nanya. Thank you udah mampir, udah tap-tap, udah support aku live-nya. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, berkah selalu. Berbes udah ora aman. Berkah selalu, semoga besok kerjaannya lancar, aktivitasnya lancar. Terus sehat ya dah buat lu Kang. Siap, amin, amin Allah. Doa baik juga ya. Doa baik juga buat kamu. Semoga kita bisa ketemu lagi next time, next kesempatan. Thank you udah follow pagi juga. Gini Jit, thank you, makasih. Selamat beristirahat buat kalian semua.
support aku lagi segala macam penelitiannya tidak terlalu berkah selalu. Masih semua Ai, semangat ya Ai ya. Aku pamit dulu ya Ai ya. Barangkali mau ada teman cerita bisa. Pamit dulu Ai. Sehat selalu. Satu langkah dewasakan diri dan tak terpungkiri. Nah, selain itu kalau kalian punya wadah sabun yang tertutup ini, kalian bisa menyimpan sabunnya itu di kamar mandi, terus mau masuk no sini dan gak mau tutup, dia akan kedap udara. Jadi sabunnya akan relatif lebih awet. Kalau misalnya ada orang lain yang mandi bukan kamu, terus airnya nyiprat-nyiprat, itu kan nggak akan kena sabunnya dan sabunnya nggak akan terkikis. Jadi